A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, menikah adalah salah satu syariat dalam agama Islam dan ditujukan bagi mereka yang sudah memenuhi beberapa persyaratan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikah adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, berarti dia bukan termasuk golonganku. Hadis tersebut mengandung makna bahwa bagi mereka yang sudah memenuhi syarat kemudian enggan melakukannya dengan alasan meremehkan sunnah tersebut, maka mereka termasuk dalam golongan yang ingkar terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan termasuk dalam golongannya. Namun sebaliknya, bagi mereka yang saat ini belum menikah mungkin dengan alasan materi yang terbatas dan lain sebagainya, tidak kemudian karena meremehkan sunnah, maka dia tidak termasuk makna hadis tersebut. Dan jika mereka meninggal sebelum menikah, dia tetap termasuk dalam golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang budiman, dalam menentukan hari di mana seseorang akan melakukan sebuah pernikahan, maka penting untuk kemudian mempertimbangkan hari-harinya. Beberapa penjelasan dari hadis Nabi dan pendapat para ulama terkait hari-hari yang perlu dihindari sebelum melakukan ikatan pernikahan. Adapun hari-harinya sebagai berikut. Dijelaskan bahwa dalam memasuki pernikahan sebaiknya menghindari hari Rabu pada setiap bulan, karena terdapat hadis yang menjelaskan bahwa setiap hari Rabu akhir pada setiap bulan adalah saat diturunkannya bala musibah yang merupakan hari naas. Imam As-Sayuti menjelaskan di dalam kitab Jami'us Shaghir bahwa hari dimaksud adalah tanggal 3, 5, dan 13, 25, 21, 24, serta 16 dalam setiap bulan. Hendaknya seseorang menjauhi kedelapan hari tersebut dalam melakukan hal-hal penting seperti pernikahan, berpergian, menggali sumur, menanam pohon, membeli rumah, membeli baju, dan lain sebagainya. Termasuk hari yang juga sebaiknya dihindari adalah hari Sabtu. Telah ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hari tersebut. Beliau menjawab, hari Sabtu adalah hari tipu daya dan tipu muslihat, karena pada hari Sabtu itulah orang Quraisy berkumpul di balai pertemuan guna mencari cara baik untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula hari Selasa telah ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawab, hari Selasa adalah hari berdarah, karena pada hari itu Sayyidah Hawa mengeluarkan darah haid. Hari terbunuhnya Ibnu Adam oleh saudaranya Jerzis, Zakaria, dan Yahya alaihissalam. Juru sihir Raja Fir'aun, Asiyah binti Mazahim istri Fir'aun, serta disembelihnya sapi Bani Israel. Karena alasan-alasan tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mencegah melakukan cantuk pada hari Sabtu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Sabtu terdapat saat yang tidak dialirkan darah, dan pada hari Sabtu neraka jahanam diciptakan. Allah memberikan kuasa pada malaikat maut untuk mencabut nyawa anak cucu Adam. Nabi Ayub menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam wafat. Adapun tentang hari Rabu,
Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawab, hari Rabu adalah hari naas, di mana pada hari itu Fir'aun ditenggelamkan bersama para pengikutnya, serta kaum Tsamud dan kaum Nabi Soleh alaihissalam dihancurkan. Demikian pula hari Rabu terakhir pada setiap bulan, karena hari itu adalah hari yang paling jelek. Ditambahkan bahwa pada hari itu tidak ada pengambilan dan tidak ada pemberian. Di dalam kitab An-Nasihah ada keterangan untuk tidak melakukan sesuatu seperti memotong rambut, memotong kuku, cantuk, berpergian dan sebagainya. Pada hari-hari terlarang guna menghindari bahaya yang akan menimpa orang yang melakukan hal itu pada hari tersebut. Akan tetapi Imam Ibnu Yunus mengatakan berdasarkan keterangan dari Imam Malik, tidak ada halangan melakukan pijat dengan menggunakan minyak dan melakukan cantuk pada hari Sabtu. Begitu pula berpergian dan melakukan akad nikah, karena semua hari itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak melihat bahwa dilarangnya melakukan aktivitas pada hari-hari tertentu sebagai persoalan yang besar. Bahkan secara tidak langsung beliau mengingkari adanya hadis yang menerangkan hal itu. Ketika ditanya tentang tidak bolehnya melakukan beberapa pekerjaan seperti cukur, memotong kuku, dan mencuci pakaian pada hari Sabtu dan Rabu, Ibnu Yunus menjawab, kamu jangan memusuhi hari-hari itu, sebab hari-hari itu akan memusuhi kamu. Artinya, jangan meyakini bahwa hari-hari itu mempunyai pengaruh yang akan membahayakan dirimu. Kalaupun benar-benar terjadi, hal itu tidak lain karena akibat pekerjaan yang dilakukan pada hari-hari tertentu tersebut kebetulan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Khalil di dalam kitabnya Jami' dengan nada keras memperingatkan, jangan tinggalkan sebagian hari-hari tertentu untuk melakukan suatu amalan, karena semua hari adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memberi bahaya dan tidak memberi manfaat. Pendengar yang budiman, pada kesimpulannya adalah bagi seseorang yang meyakini hari-hari tersebut terdapat mudarat, tidaklah kemudian dibenarkan, karena hari-hari tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izinnya tidak ada yang mampu memberikan keburukan dan kebaikan. Maka hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah sejauh mana kekuatan hadis-hadis tersebut, apakah termasuk hadis sahih ataukah dhaif. Kalau hadis-hadis tersebut sahih, maka bisa untuk kemudian diamalkan bagi seorang hamba. Namun sebaliknya, lebih baik ditinggalkan dan berhati-hati. Adapun kejadian-kejadian yang ada memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada kaitannya dengan hari-hari dimaksud. Namun bila ada kendala dan harus menghindari hari-hari tersebut ketika hendak melakukan sebuah pekerjaan atau sesuatu, tidak karena meyakini keburukan yang mungkin bisa terjadi, maka hal tersebut tidak bertentangan dalam Islam serta diperbolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita dan terhindar dari kesyirikan-kesyirikan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.